Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Suara Kita akan menampilkan lagi sebuah video yang mana dari beliau Gus Hanif Farhan ya. Yaitu ini sangat-sangat menarik sekali teman-teman. Sangat-sangat untuk perlu kita pahami dan kita pelajari ya. Apalagi ini harus kita simak ya. Ini sangat-sangat bisa kita ambil pelajaran dari beliau Gus Hanif Farhan, yang mana dari ungkapan-ungkapan beliau kita ambil ya pengalaman, dan kita ambil pemahaman-pemahaman yang mana dari beliau Gus Hanif Farhan ini sangat-sangat dalam sekali ya. Mungkin dalam video itu beliau membahas mengenai Kiai Imaduddin dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Mana ini membahas juga soal nilai-nilai kelestarian budaya, juga Wali Songo ya. Yang seperti yang kita ketahui seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, sebelum kita lanjut videonya, kita simak lebih lanjut ya. Daripada kita gagal paham karena tidak menonton videonya. Jadi kita supaya lebih fokus, lebih mempelajari ataupun memahami, kita simak videonya sampai selesai. Kita simak dulu sama-sama. Saya pernah mendengar Abah Setu dalam sebuah konten itu katanya sudah terhubung dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Kita tahu bahwa Abah Setu ini adalah Ketua PWI di wilayah Jawa Barat. Jadi ada PWI itu kan ada per wilayah-wilayah. Abah Setu ini adalah Ketua PWI di Jawa Barat. Nah, saya mau ada konferensi atau pertemuan atau apapun namanya, rapat, mau kongko, mau ngopi, judulnya apapun itu, antara PWI Jawa Barat dengan Kang Deddy Mulyadi. Mengapa? Karena saya melihat ada visi dan misi di PWI ini yang senilai dengan selama ini yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy Mulyadi berpidato. Khususnya ketika Kang Deddy Mulyadi berpidato berbicara tentang bagaimana kesundaan, bagaimana leluhur orang Sunda, bagaimana peradaban, kebudayaan, hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Jawa, di Jawa Barat khususnya. Penting tuh. Ini juga bagaimana kemudian kebangkitan Wali Songo atau PWI ini adalah menyampaikan nilai-nilai yang telah menjadi ajaran yang dulu disebarkan oleh para leluhur-leluhur, khususnya dalam hal ini adalah, atau dalam konteks ini Wali Songo, di mana metode yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia yaitu berbaur dengan antar sesama. Mereka yang mengubah metode ya, kenapa? Metode berkaitan dengan tempat. Di mana tempat dipijak, di situ pasti ada metode tersendiri. Mengapa kemudian? Karena metode ini adalah tata cara. Ketika berkaitan dengan tata cara, orang itu sudah dibentuk oleh kebudayaannya tersendiri-sendiri. Mereka dibentuk oleh lingkungannya, dibentuk oleh kulturnya. Sebab mengapa? Manusia itu diliputi dan meliputi kebudayaannya. Atau dalam istilah balaghah itu, kita ini mesti paham menghadapi siapa, berhadapan dengan siapa, ruangnya di siapa. Itu kesadaran diri, kesadaran ruang itu harus. Ya. Nah, karena kebudayaan kita adalah kebudayaan Nusantara yang menjunjung tinggi nilai-nilai adiluhung, adab, yang menjunjung tinggi nilai moralitas, ini harus dilestarikan. Nah, inilah dua penghubung ya, yang bisa kemudian mempersatukan antara PWI dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya tidak bicara kemana-mana nih. Paling tidak kemudian PWI ini bisa membawakan nilai-nilai ajaran Wali Songo untuk diimplementasikan masyarakat Jawa Barat. Ya, ini konteksnya PWI di Jawa Barat. Nah, kemudian itu kan ketuanya kan Gus Abbas Buntet. Wakil ketuanya yaitu adalah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya kan? Pasti terhubung tuh. Nah, misi ini adalah mengajarkan kebaikan tentang bagaimana mengembalikan nilai-nilai. Kalau mengembalikan itu seolah-olah tidak ada apapun itu namanya, paling tidak mengedukasi masyarakat bahwa ini ada nilai penting, nilai yang berkaitan dengan moral, nilai yang berkaitan dengan humaniora, tentang bagaimana manusia bersosial, manusia berperilaku. Itu kan ketika kita bawa ke dalam konteks pembahasan yang lebih luas, kenegaraan, aspek-aspek ini jika kemudian bisa disebarkan, nilai-nilai ini bisa diedukasi kepada masyarakat, ini berpotensi terhadap minimalisir
untuk meminimalisir terjadinya kriminalisasi, terjadinya kecurangan, terjadinya kehidupan yang tak bermoral, yang amoral maupun yang immoral. Mengapa? Karena ada pengetahuan-pengetahuan yang diedukasikan kepada masyarakat, yaitu menggunakan asas nilai daripada Wali Songo maupun orang-orang Sunda. Itu, Pak. Mengapa kemudian ketika Abah Setu mengatakan sudah terhubung dengan Kang Deddy Mulyadi, saya sebetulnya nunggu momen itu. Ya, jadi ada momen apa? Ada gebrakan, yaitu di wilayah pendidikan ya. Karena saya suka pendidikan, jadi saya berharap ada nih, di mana ruang pendidikan yang bisa mempertemukan keduanya. Bukan ruang pendidikan, ruang obrolan yang membahas tentang bagaimana mendidik. Pergerakan Wali Songo bagaimana menyebarkan nilai-nilai ajaran dari Wali Songo. Ya. Wah, bahwa betulkah PWI sudah sesuai dengan ajaran Wali Songo? Ya, kita lihat saja kalau misalkan ada yang menyimpang itu berarti oknum, itu aja ya. Dan oknum ini saya pikir tidak di mana-mana. Nah, saya pikir ini perlu untuk kemudian kita perhatikan, kita pelajari, kita adakan diskusi agar sama-sama mengawal. Begitu. Apa sih kemudian mengapa saya berbicara seperti ini? Ya, saya berbicara seperti ini adalah karena saya orang yang mencintai pendidikan. Saya orang yang mencintai kebangsaan kita. Kita sebagai orang Nusantara, saya senang. Saya suka baca sejarah, dari sejarah Majapahit, kemudian dari sejarah Banten. Saya sendiri orang Banten, ya. Dan ternyata kita adalah bangsa yang besar. Selama ini problem orang kita, negara kita itu minderan. Sehingga ketika kita minderan, kita tidak percaya diri. Ketika kita tidak percaya diri, kita tidak mengenali identitas diri kita. Ketika kita tidak mengenali identitas diri kita, kita gampang FOMO. Kita ketika memutuskan sesuatu itu ikut orang. Oh, orang ke sana, saya ikut ke sana. Oh, orang cara beragamanya gini, kita ikut begini. Akhirnya apa? Akhirnya ya pengajian joget-jogetku yang ulek gitu kan, yang sekarang ramai diperbincangan, khususnya oleh Genji. Saya pikir mereka itu tidak memiliki pendirian. Ketika mereka mengikuti pengajian begitu saja, buka pengajian itu dengan musik DJ atau apa itu yang ramai di media sosial, mereka tidak bisa memfilterisasi. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki pegangan yang benar-benar dijadikan mereka sebagai prinsip. Gitu loh. Ini terlepas dari apakah oknum Habib. Enggak, kita bicara aspek secara luas ya. Kita nggak bicara oknum Habib saja, kita nggak bicara oknum Gus saja, kita nggak bicara oknum Gus Kiai saja. Oknum Kiai ada, oknum Gus ada, oknum Habib ada, oknum-oknum dari segala bidang itu ada. Maka bagaimana kemudian membangkitkan nilai kanusantaraan ini bisa dilakukan? Untuk apa? Untuk kebaikan kita sebagai yang bernegara, kita sebagai yang bersosial. Gitu ya, ini opini saya. Kalau seumpama teman-teman melihat sesuatu yang salah, silakan untuk dikritik. Tapi ini bicara kita di wilayah pikiran. Kalau kemudian Anda ingin merevisi, ingin menambahkan, ingin apapun itu, silakan saja kita bernarasi. Tapi apapun itu, saya sampaikan di sini untuk kebaikan kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat Jawa, sebagai masyarakat Banten, sebagai masyarakat Sumatera, sebagai masyarakat Kalimantan, sebagai masyarakat Sulawesi, sebagai masyarakat Papua, sebagai masyarakat Sumatera, sebagai masyarakat Banten, balik lagi, dan semuanya. Kita sebagai masyarakat Indonesia. Bukan berarti mengajarkan untuk primordialisme, di mana, wih, gua orang Banten, gua begini, gua orang Aceh. Enggak. Kita adalah Nusantara, kita adalah satu. Apa sih yang kemudian mempersatukan kita, kemudian yang membuat kita harus berbineka tunggal ika? Karena kita telah sepakat dalam keberagaman, di tengah banyak kepentingan dari keberagaman tempat, wilayah, budaya, bahasa, dan seterusnya itu, kita sepakat untuk satu. Maka kita cari apa sih titik yang membuat kita bersatu? Saya pikir ketemu. Di mana? Di nilai ajaran. Ajaran tentang apa? Tentang moral. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang kebersatuan. Saya pikir masing-masing daerah itu punya filosofis yang sama, makna-makna filosofis yang sama. Gitu ya. Jadi nilai-nilai yang telah diajarkan ini khususnya bagi masyarakat Muslim, ya, Wali Songo, ya, melalui PWI. PWI harus bisa menjadi representasi bahwa dia adalah organisasi yang benar-benar membawa nilai-nilai ajaran Wali Songo. Ketika ada seumpama ajaran yang bertentangan dengan ajaran Wali Songo, maka dia akan menjadi pembanding. Entah dalam bentuk kritik, entah dalam bentuk kajian, entah dalam bentuk diskusi, atau apapun. Yang tujuannya adalah untuk sama-sama, ayo, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai masyarakat Nusantara, harus bermoral. Harus saling asah, saling asih, saling asuh. Itu ya. Jadi pikiran kita nggak ruwet, nggak, oh ini
ketika menggaji wali, dibaca, ngaji kitabnya gimana? Itu saya pikir orang picik aja. Apa-apa harus ditelitik, ngaji kitabnya gimana, baca mubtadanya gimana, baca itu orang mabuk kitab aja itu ya. Padahal nggak usah inilah. Anak-anak SD, anak-anak SMP itu kalau diajarkan ngaji kitab juga bisa gitu. Bahwa kemudian ada kesalahan teknis dari sisi membaca, saya pikir siapapun mau yang kelasnya ke level kiai pun kalau ditodong kitab kuning pun pasti ada keliru-kelirunya. Yang nggak mesti pasti sih, ya mungkin ada keliru-kelirunya ya. Yang kosong bakal dia mikir dulu ini secara mafhum gimana, kemudian ini gitu ya. Jadi jangan picik apa kitab ya, otaknya di situ aja muter-muternya. Mabuk kitab namanya itu. Padahal kitab itu ya sumber informasi, sama seperti buku. Ini saya bandingkan buku filsafat dengan buku-buku kitab Turosi ini. Ya sama, itu hanya sumber informasi tentang bagaimana kita mengakses pengetahuan. Ya begitu teman-teman. Oke, barangkali itu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin seperti itu saudara-saudaraku dan teman-temanku semua. Di dalam videonya mungkin teman-teman sudah memahami dan sudah menyimak ya, dari video beliau Gus Hanif Farhan, yang mana dalam ungkapan beliau ada juga kita sebagai warga ataupun masyarakat masih sering ikut-ikutan orang ya, seperti joget-joget ya, seperti DJ-an di masjid atau apa ya, masih ikut-ikutan karena minderan ya, sebagai warga minderan ya. Jadi di balik itu ini bisa kita ambil pelajaran ya, bukan diambil salah pemahaman ya. Jadi kita untuk lebih fokus ya, memahami dan fokus makna positifnya, jangan fokus hal-hal yang negatif ataupun apa. Ini dari edukasi dari beliau Kang Deddy Mulyadi juga bagus ya, dengan Kiai Iman juga bagus, dan ini dari Gus Hanif Farhan kita bisa ambil pelajaran ya, dan kita bisa lebih fokus menjaga negeri ini ya. Karena saya juga sangat cinta dengan negeri ini, ataupun saya sangat bangga jadi warga pribumi ya, ataupun warga Indonesia ya. Ya, itu saja teman-teman dan saudaraku semua dan teman-temanku semua. Kita sudah menonton videonya, sudah kita menyimak, dan jika salah pemahaman, salah pengertian dari apa yang saya sampaikan dan saya lontarkan dan saya sampaikan, ataupun yang saya salah pemahaman, salah pengertian ya, juga dari salah segi apapun saya salah, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semua. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan, dan semoga Kang Deddy Mulyadi dan Kiai Imaduddin diberikan kesehatan, ataupun semua masyarakat diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur semua ya. Dan saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari saya, dari ucapan, dari apa yang saya sampaikan, dari salah pemahaman, salah pengertian, salah dari segi apapun. Saya minta maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak untuk teman-teman. Terima kasih.